Halo, jumpa lagi. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyimpan berjuta pesona dan potensi. Di antaranya adalah keindahan serta kejernihan langitnya yang nyaris sempurna. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, keindahan tersebut mulai terusik. Salah satunya dengan polusi cahaya lampu kota. Di video ini kita akan lihat bagaimana polusi cahaya merusak keindahan langit malam. Oke, check it out. Nusa Tenggara Timur terkenal dengan keunikan dan eksotisme alamnya yang sebagian besar belum tersentuh. Hamparan padang rumput savana, lautan, pantai, pegunungan, langit biru yang jernih, bebas dari polusi, daya magnet dan hipnotis bagi setiap orang yang mencari makna keindahan yang sesungguhnya. Dengan iklim khasnya yang kering, terlebih pada musim kemarau, ternyata hal ini berpengaruh kepada tingkat transparansi dan kejernihan langit. Atmosfer yang nyaris sempurna. Hal ini tentunya membawa keunikan dan kelebihan tersendiri untuk astronomi, khususnya astrofotografi. Di dalam astrofotografi, tingkat transparansi dan kejernihan atmosfer langit ini sangat mempengaruhi kualitas foto. Semakin jernih langit, semakin baguslah kualitas sebuah foto. Tetapi tingkat kejernihan langit itu ternyata dipengaruhi juga oleh faktor lainnya, yaitu faktor polusi cahaya. Seiring dengan perkembangan zaman, bertambahnya tingkat populasi penduduk, pembangunan di segala sektor, ternyata membawa berbagai konsekuensi dan dampak yang tak terhindarkan, termasuk dampak polusi cahaya. Perubahan yang begitu pesat di Kota Kupang dalam 5 tahun terakhir, bertambahnya area permukiman, komplek-komplek perumahan baru, pembangunan gedung-gedung bertingkat, hotel-hotel berbintang, pusat-pusat pertokoan, maraknya pembenahan taman-taman kota, lampu-lampu penerangan jalan, ternyata membawa dampak yang signifikan terhadap bertambahnya polusi cahaya di kota ini. Seperti tipikal kota-kota di Indonesia pada umumnya, pembangunan dan tata kota yang tidak direncanakan dan tidak diatur dengan matang tentunya membawa banyak dampak negatif. Selain polusi udara, semerawutnya penataan kota semakin memperparah tingkat polusi cahaya. Lampu-lampu jalan menyumbang hampir 50% tingkat polusi cahaya. Desain dan pemilihan jenis lampu yang alih-alih ramah lingkungan ternyata membawa dampak signifikan. Tingkat luminositas lampu hemat LED yang sangat menyilaukan. Sudut arah pemasangan yang tidak pernah memperhatikan estetika, berhadap-hadapan. Tidak adanya tudung lampu yang menyebabkan arah sinar lampu menyebar ke segala arah. Tingkat kecerahannya mampu membuat bintang-bintang yang redup di langit malam menjadi hilang. Good. Ya, polusi cahaya mampu menghilangkan bintang-bintang di langit malam yang indah. Memprihatinkan, tapi tak bisa dihindari.
Peran dari lampu-lampu hias dan taman yang terkesan memperindah kota, namun tak pernah memperhatikan aspek keramahan pada langit malam, ternyata hanya menghasilkan pemborosan energi. Papan-papan reklame, kotak iklan berlampu atau neon box, mulai dari ukuran kecil hingga yang berukuran raksasa di setiap sudut kota, dan lampu-lampu kendaraan menjadi pelengkap penyumbang polusi cahaya. Bagi sebagian besar kita manusia, kegelapan mungkin menimbulkan fobia atau ketakutan. Tetapi bagi ilmu pengetahuan, sains, khususnya astronomi, kegelapan langit malam mampu menyibak misteri alam semesta. Semakin gelap langit yang kita lihat, semakin cemerlang bintang-bintang bersinar, semakin terkuaklah misteri terbesar itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi cahaya. Dimulai dari rumah kita, segera matikan lampu yang tidak terpakai, pemakaian tudung lampu atau downlight, pemilihan jenis lampu yang hemat energi tetapi tidak menyilaukan, atau yang lebih modern adalah pemasangan motion sensor pada lampu-lampu jalan. Lampu hanya akan menyala jika ada pergerakan di tempat tersebut. Pemerintah berperan besar dalam hal ini. Semoga di masa datang pemerintah bisa bersinergi dengan unsur-unsur akademisi atau komunitas pemerhati astronomi untuk keindahan kota dan lampu yang lebih ramah terhadap langit malam. Di negara-negara maju, kampanye langit gelap untuk mengurangi polusi cahaya sudah dilakukan pemerintahnya. Selain untuk kepentingan sains dan astronomi, langit gelap juga berperan dalam kelangsungan hidup hewan nokturnal di malam hari. Di Indonesia, mari kita melakukan sesuatu untuk langit yang lebih gelap. Mari kita lebih bijak agar anak cucu generasi penerus dapat menikmati heritage, warisan alam semesta, keindahan langit malam. Saya Enjung, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.